Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nusallimu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Wargi-wargi sadaya, keluarga besar Ali Subarna, keluarga besar Pak, keluarga besar Baju Haram, Pak Wira, Pak Ukan, Sadayana, sebagai Pak Eman, ada antarisnya orang Sadayana, orang Pingkin, usia 20 menit, di antarisnya Allah mengingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Artinya sendiri sadayana wajah gembira. Rasulullah ngangkapkeun bisa ini parhatani pikeun jamaah nu saum itu aya 2 bunga. Karena urang bunga selama pandemi 2 tahun teu tiasa lebaran. Nah, dibuka ku pemerintah ayeuna dibebaskeun, alhamdulillah urang bahagia. Jadi aya nama boro-boro anu saum anu bisa bahagia biasa bereporia nyata ku dibebaskeunna kurang ngalaksanakeun lebaran. Jadi ida aftara pariha bi fitrihi sallallahu nikah hiji mah di mana buka atau nanti kembali buka kurang bunga teh ku bukana. Jadi bunga teh ku Idul Fitri. Jadi biasanya mah akan upami saat maghrib orang teh bunga jadi berbuka. Kita mah biasa. Ayeuna mah saat urang ngali ka Sasi Sawal. Jadi bunga teh bertemu dengan Sasi Sawal. Di lamun di pertanyakan ibadahnya, ayo urang buka ibadah jadinya. Jadi kamari saum ibadah, ayeuna buka ibadah. Jadi kubukana ieu di samping orang harus bunga, di bagian nilai ibadah. Jadi lamun tanggal 1 Syawal orang masih kena saum, berarti haram. Terus anu kadua, bidzalaki Allah kalika bilqaihi. Di mana bertemu sareng Allah, kabungan teh nalika bertemuna. Maksudna bi ilmihi bi imanihi ku ilmuna ku kayakinanana. Urang salami sasasi ya sabu kalimut tauhid wal amalu sholihu. Jadi ngangkat doa urang ka hoyong urang ka Allah. Tadikeun ka insyaallah kamari teh ku Allah ibadna diijabah. Sesuai sareng rukun jeung syarat insyaallah upami urang ngadoa disokong ku amal soleh eta teh diingkeun ka Allah. Oke, tinggal ngantos pada manfaatu wa barakatuh. Alhamdulillah ya bingkisan tipun lanceuk, aya bingkisan tipun adi. Gitu. Ya itu berupa materi, tapi itu salah sawiosna gitu nya. Anu paling bungah deui urang kempel sadayana di dieu. Ya anugerah ya Allah. Tah kembali karena pokok bahasan surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Itu bahagia jalma anu geus ngabersihkeun dirina kamari urang jagat fitrah. Alhamdulillah bahagia. Rasulullah nyebatkeun parodo zakat fitri itu harasan di sahimi. Jadi Rasulullah ngawajibkeun zakat fitrah teh eta pembersih bagi yang saum. Terus waktu matan lil masakin anu dampakna sosial, makanan bagi orang miskin. Tadi antawisna ku zakat fitrah eta urang bahagia. Saur Rasulullah la siyama laisa siyam min ta'amihi wa syarabihi. Jadi lain saum ibadah ku sabab nahan tulang jeung walakin nasiam minalagi waropat. Itu saum teh nyata ninggalkeun perbuatan-perbuatan anu katinggal anu kakuping kudu sanes berdampak tidak enak. Oke ibadna kanu sanes lamun perilaku tidak enak seperti perbuatan porno, sawokah, dirinya jorak. Eta ku saum pangenten tiasa ka backup. Dengan saum teh ngaluarkeun nilai kejujuran. Itu sakumaha Rasul nyebatkeun pesan alaikum bisidqi. Jadi wajib balanja jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sabab jujur mah sok ngabuahkeun akhlakul karimah. Wal biru sedengkeun akhlakul karimah gitu. Yahdi ilal jannah. Bakal nuduhkeun ka surga. Jadi insyaallah urang bakal bahagia upami bener dina ibadah, bener bermuamalah.
bahkan orang ibaratna bakal bener bermuamalah atau nabi berakhlakul karimah upami urang ngandung gaduh nilai-nilai jujur. Nah, saum eta disebat kejujuran teh urang ibaratna luak lieu teu aya sasaha. Tapi nah teu wantin nu tukang ngarokok teu wantun ngarokok. Anu tukang tuang ibaratna teu wantun tuang padahal ibaratna teu aya sasaha. Sehingga dirina boga keputusan. Ya, memang jalmi mah teu aya sasaha, tapi urang bertransaksi sareng Allah. Cek Allah teh kamu nota kesepahaman jeung kuring. Sehingga Rasulullah nyebatkeun yen Allah negaskeun asaumuli. Saumu itu kepunyaanku, wa ana azibihi, dan aku yang akan memberi pahalanya langsung. Sehingga ku Allah diberi pahala di antawisna saur Rasulullah upami bade ngiring itikaf jeung kaula sok itikaf cenah 10 terakhir. Tawaktos hari tadi Rasulullah saur Sayyid Abu Al-Hudri. Jadi anjeunna itikaf dina 10 pertengahan. Saur Rasulullah sahaja anu tos itikaf jeung kaula lamun rek diterakeun itikaf sok itikaf dina 20 terakhir di malam-malam ganjil. Nah, harita Rasulullah minten sujud di tanah yang basah. Katingal ibaratna Gusti Dalu ieu enjingna teh anjeunna memang leres sujud di tanah yang basah. Jadi harita asbabul wurudna turun hujan sedangkan masjid teh terbuat dari pelepah kurma. Jadi wajar dukeun ka cai hujan teh turun ka masjid. Anjeunna pas sujud ka enjingna dina dahina aya tanah yang basah. Jadi maksud nama naon nu diucapkeun teh sesuai sareng kenyataan. Dan insya Allah urang sadayana kamari ngaharapkeun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tuh malam ukuran daya deui ibaratna Lailatul Qadar teh ukuranna Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami nurunkeun Al-Qur'an teh dina malam ukuran eta. Sedangkan Allah nganyatakeun Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, dan malam ukuran eta teh lebih bagus ketimbang 1000 bulan. Jadi lamun urang kenging keputusan ti Allah harita janten jalmi anu kategori ibaratna berhak mendapat Lailatul Qadar, insya Allah urang kapayuna bakal aya kemajuan. Sibghatallah itu celupan Allah. Waman ahsanu minallahi sibghah. Saha ibaratna nu paling saya celupatna tibatan Allah. Jadi mah aya ibaratna sahebat ubar Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mukminin. Kami nurunkeun Al-Qur'an teh kaiji sebagai obat jeung kadedeh keur jalma nu iman. Harapan simkuring kasadayana keluarga besar Pak Aan, Pak Ali Sobarna, Pak Johani, Pak Eman, sadayana Pak Ustadz Jana gitu nya. Sadayana ya keluarga besar anak incu kapaina sing janten generasi anu bermanfaat kanggo dirina oge kanggo anu sana. Ngan janji Allah innal ladzina amanu wa amilus solihat jalma-jalma nu iman anu beramal soleh alhaqna dzurriyyatahum, kami bakal ngumpulkeun deui keturunanana engke di surga wa ma alatna min amalihim syai'an, bari teu ngurangan amal solehna masing-masing. Jadi hartosna urang kusabab diuk bersama dalam kategori sami gaduh iman, gaduh amal soleh. Insya Allah triungan itu bakal diterasir orang di surga Firdaus. Amin. Bahkan orang saat patepang jeung Rasul, orang bakal ngaleueut talaga haud. Jadi kita alhamdulillah. Aku lu qaliada wastagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada sesi pertanyaan, Ustaz. Silakan. Silahkan bagi penanya yang mau bertanya. Sekitar. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Orang Riau? Oh. Tadi tanya-tanya ke Bang. Mungkin jelas. Oh, jika tidak ada saya bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang dimaksud lebih baik itu apakah kategori waktunya selama 83 tahun kita lebih baik dari ibadah-ibadah yang lainnya Lailatul Qadar teh, atau kita mendapat ketakwaan dari saumnya itu? Iya. Iya. Sesuai dengan penjelasan Allah surat Al-Baqarah 183, ketika itu turun di kedua hijrah ya. Jadi Rasulullah itu karena Nabi SAW ajwadun nas.
Jadi bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik di antara manusia. Nenek. Makanya di Ramadan lebih-lebih dari bulan Ramadan. Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu la'allakum tattaqun. Jadi ta'lilnya supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi lebih baiknya itu adalah karena ketakwaannya itu. Ya, Ulaikal ladzina shadaqu itu orang-orang yang benar. Nah, itu orang takwa. Siapa orang takwa itu? Yang bagaimana yang benar itu? Yang benar itu dengan keyakinannya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Kemudian keyakinannya diaplikasikan dengan mengeluarkan harta. Sahabat bertanya, apa infak itu? Infak itu untuk orang tua kalian. Infak itu untuk kerabat kalian. Infak itu ibaratnya untuk orang yatim, anak yatim, untuk orang miskin, ibnu sabil. Kemudian untuk orang yang membutuhkan. Jadi ternyata infak itu berdampak bahagia orang lain. Nah, ya. Jadi kita memberikan apresiasi keyakinan ke Allah itu berdampak ke kabungah dari damai-damai. Tadi antawisna diteraskan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, kemudian memenuhi janji apabila berjanji dan sabar ketika kekurangan, madorot, atau sabar ketika peperangan. Itu orang yang benar. Nah, itulah orang yang takwa. Atau orang yang takwa itu adalah orang yang mendapat anugerah dari Allah, janji surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Kemudian mendapat jodoh yang bersih, kemudian mendapat keridhaan Allah. Jadi intinya bagus di sana itu walal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu tidak ada bandingannya. Rasulullah mengatakan yub'atsuna ala niyatihim. Sedangkan mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan saum Ramadan, mendirikan Lailatul Qadar, janji Allah akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Jadi tidak ada kebahagiaan kecuali diampuni dosa. Karena semuanya adalah langit, bumi, segala isinya termasuk kita sehat, hidup, aktivitas hidup kita, ini kepunyaan Allah. Artinya tidak akan jadi utang. Jadi tidak ada yang lebih bahagia ketimbang orang yang mendapat keridhaan Allah. Disebut Syahrul Mubarakun itu al-barakatu, yang disebut berkah itu adalah subutul khairi ilahi bisai. Jadi mengalirnya kebaikan Allah dari sesuatu. Kalau dari keluarga Ali Sobarna mengalir kebaikan dari Allah. Nah, jadi dari harta benda mengalir kebaikan dari Allah. Kebaikan Allah itu apa? Ampunan, keridhaan, dan kasih sayang. Allah mengatakan kul, katakanlah olehmu Muhammad, au nabi hukum bi khairi min dzalikum. Apa kamu mau diterangkan oleh kaula apa yang lebih baik dari itu? Sebelumnya Allah mengatakan ziyina linasi hubus syahwat. Jadi manusia itu dihiasi dengan apa yang dia gandrumi atau dia cintai atau dia inginkan, seperti minan nisa, wanita, wal banina, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, uang, minad dahab wal fiddah, emas, perak, wal khailil musawamah, kendaraan serba mewah, wal has, dan perusahaan. Itu semua dalika mataul hayatid dunya. Nah, sedangkan Allah mengatakan mau aku tunjukkan yang lebih dari itu, yaitu lilladzina taqau, untuk orang yang bertakwa itu jannatun tajri min tahtihal anhar, ada surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang cantik-cantik dan bersih. Waridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah. Jadi yang dimaksud Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin itu anugerah dari Allah, itu ma indakum yang kedua ma indallahi batin. Apa yang di diri kalian itu semuanya akan hilang. Ini semua akan hilang. Kita akan hilang. Mungkin kalian, mungkin aku duluan gitu. Mungkin ibaratnya anak-anak kalian atau anak-anak saya yang akan lebih dulu hilang, atau harta-harta kalian atau harta saya semua akan hilang. Gaduh rokok, sabatang disesep hilang. Tapi apa yang tersisa? Jadi ternyata yang tersisa itu adalah ampunan Allah, keridhaan Allah, dan kasih sayang Allah. Ma indakum yanfudu wa ma indallahi baqin. Apa yang dipunyai oleh kalian semuanya akan hilang, sedangkan yang dipunyai oleh Allah
selamanya akan ada. Jadi lamun urang ibaratna geus diberek hanya aku Allah malengit. Lamun Allah geus mikarido geus malengit. Lamun Allah geus mengampuni geus moal jadi hutang. Silakan. Kumaha tu saluna yauma idina ninaim geus teh jadi hutang. Sekian. Ya. Iya mah ayeuna aya di surga teh widadari wae keur awewena naon. Wah, bidadara. Jadi istri jangan takut karena ada nanti wildan mukhalladun. Cemburu jangan. Iya. Kebagian. Jadi Makanya ceritanya begini. Harus taat kepada suami. Jadi kalau suaminya ke surga ikut istrinya gitu. Nah, itu. Nah kan begitu istrinya ikut suaminya kan suaminya dapat lagi bidadari itu. Kumaha ta eta kumaha? Jadi dalam Quran dikatakan bukan saja ibu-ibu nu bakal jadi parawan teh. Bapak-bapak wildanu mukhalladun. Sarua kitunya. Sarua. Jadi rasa senang itu Masuk baik surga. perempuan, baik laki-laki sama. Seperti Siti Aisyah bertanya, kalau begitu ya Rasulullah aku tidak mau jauh dari Rasulullah. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau begitu kamu jangan beda dalam beribadah. Makanya tadi dikatakan Allah mengatakan suratul walladzina amanu. Nah itu syaratnya. Orang-orang yang beriman, wa'amilus sholihat dan beramal soleh, alhaqnahum dzurriyyatahum. Jadi kami akan mengumpulkan lagi keturunan mereka. Jadi jangankan ibaratnya suami kita, jangankan istri kita, semua ibaratnya anak dan cucu kita akan berkumpul. Jadi artinya dalam keadaan sebabat gitu. Dalam keadaan sayuswa. Jadi kita mau aya aki-aki ini sadayana ibaratnya jeung mau aya budak leutik mau aya. Jadi sapantar wildanu mukhalladun. Azwajun mutahharun. Jadi kalau laki-laki dikatakan wildan mukhalladun, nanti gandengannya adalah azwajun mutahharun. Jadi lamun ayeuna kieu, lamun suami bahagia, apakah istri tidak bahagia? Bahagia. Jadi istri mah sok bawa. Jadi tara aya cai gula, aya oge cai kopi. Ya. Si nenek protes dah asup surga. Dari surga. Jadi urang ngabahas cai kopi. Jadi lamun urang nyebut cai kopi, eta teh aya gulaan. Jadi tara dibawa gulana mah. Tapi lamun cai gula tara aya kopian. Gitu. Jadi lamun ayeuna ibadna akian lebet surga, eta teh mah teh kacana gitu. Nah, di mana kacana? Ini jadi parawan deui gimana nih kalau Karena ibu-ibu itu terbuat dari tulang rusuk suaminya gitu. Mata kelamun hayang ningali ibaratnya kagantengan suaminya, lihat aja ibaratnya kecantikan istrinya. Jadi Siti Hawa itu cantik karena terbawa gantengnya Nabi Adam. Gantengna Nabi Adam teh kumaha terbawa bahagianya Siti Hawa. Mata kelamun ayeuna istri-istri itu bahagia, eta teh katingali bakal suramna wajah-wajah suami. Gitu. Silakan. Jadi suramnya wajah suami itu sesuram Suramnya wajah suami itu sesuram istrinya. Jadi berkaca gitu. Nah, berkaca. Jadi teh kacana aja. Gitu. Cerminannya ya. Iya. Jadi berjodohnya bata teh jeung aduk gitu ya. Tak berjodohnya semen teh sareng kesik. Talamu jeung taneuh mah berjodoh. Maka jodoh teh ibaratnya mah bisa kemana gitu. Tidak akan pernah kemana. Jodoh itu selamanya akan mengikuti gitu. Kanan dan kiri, atas dan bawah gitu. Jadi insya Allah jadi orang teh bakal ngumpul deui bari engke mah di darama Tenang teh. bersukaria gitu. Jadi lebaran nu asli mah engke patepang jeung Rasulullah urang digabrug ku Rasul. Cek Rasulullah teh ngaleut heula mangga. Nah, man saribalam yadma abadan. Barang siapa yang sudah meminum telaga Kautsar, dia tidak akan haus selamanya. Jadi eta ciri khas jalma anu bakal di ACC ku Nabi. Tapi aya engke nu dicurigai ku Nabi, kok nyabet teu ngaleut kitu nya, bahkan diganggu jalanna ti gubrak ka Kokoro. Kokoro itu adalah jurang api neraka itu. Kenapa? Sehingga Rasul tetap protes. Jadi ya Rabbi innahum ummati. Wahai Tuhanku, dia itu umatku. Allah mengatakan la tadri ma ahdatsu ba'dak. Nah, ini dia. Kamu tidak tahu mereka itu adalah orang yang sudah membuat ibadah yang tidak dicontohkan oleh kamu.
Jadi ahli bid'ah mah mau langsung asukan ke surga, tapi bakal diganggu heula di jalan ku Allah. Asup heula ka kokoro. Inti nama lamun urang ibadna aya kemaksiatan baik sedikit atau banyak itu pasti ada sanksi. Tapi insya Allah umat Islam mah geus dijamin asup surga. Ngan teu dijamin selamat di neraka. Ya, silakan. Ada lagi? Masih banyak. Momen waktunya masih banyak. Ada 10 menit lagi. 10 menit. Mang, Ya dari saha? siapa lagi yang mau bertanya? Waduh. Amang. Tanya. Oh, Amang ada? Mana? Iya, Mang. Apa ya? Mang. Kanalnya. Mang udah mau. Oh, Apa ya? Enggak deh. itu halus. Si bapak nanya megah. Kalau ini Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Ini rek nanya teh. Nini rek nanya sok. Tanya naon? Nini bakal papangnya Aki. Tadi ini suka nanti Bakal. Apakah yang disebutkan yang dinamakan Lailatul Qadar teh seperti dia melaksanakan di hari-hari waktu Syawal sama dengan di bulan Ramadan, jadi baca Al-Qur'annya hidup di bulan Syawal teh, sodakohnya hidup, sholat malamnya hidup, jadi semuanya apakah seperti itu gitu? Ciri-ciri yang dapat Ciri-ciri yang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia sudah la idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi mau tobat samal tapi ibaratnya tobatan nasuha. Sehingga apa yang dia yakini bahwa itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi Allah, dia tinggalkan. Jadi ada perubahan. Sehingga Allah mengatakan turunnya Al-Qur'an itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah menjelaskan petunjuknya, kemudian Allah menjelaskan paparannya sehingga dimengerti. Jadi sebelum dia mendapatkan perbedaan itu atau pembeda itu, dia mendapat hidayah dulu. Setelah mendapat hidayah ada penjelasan-penjelasan sehingga dia lebih meyakini nanti ada tampil beda. Jadi ada tampil beda antara ketika sebelum mendapat Lailatul Qadar dan setelah mendapat Lailatul Qadar. Jadi artinya di bulan Syawal akan lebih dahsyat lagi amal solehnya gitu. Atau nanti di saum Ramadan yang nanti lagi akan lebih dahsyat lagi. Itu ciri khas orang yang mendapat Lailatul Qadar. Jadi ada perubahan selanjutnya. Jadi itu barometernya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yaumul furqan itu yaumul taqal jam'ani. Jadi pertemunya antara pasukan hak dan pasukan batal. Idza za'al haqu wa zahaqal batil. Ketika sudah datang hak, maka yang batal-batal itu akan musnah. Perkataannya biasanya batal-batal semua gitu. Seperti mengatakan hari urangnya hirup model kirek kumaha dahar. Tah eta teh itu ucapan lagu itu sudah tidak akan ada. Nahnu narzuquka. Kita kan yakin bahwa Allah yang akan memberi rezeki. Nah itu. Jadi lamun ayeuna dina dirina geus jadi sagolek pangkek gitu nya. Cek istilahna geus jadi keyakinan bahwa rezeki mah ti Allah. Jeung rezeki itu sanes artos wae, sanes beas wae. Ketika kita berkumpul ini rezeki. Bahagia kan? Udara rezeki, mata rezeki. Anu urang ditaros eta nu saha halis, nu abdi sabaraha hiji halis. Apa tuh? Ayeuna pori-pori sabaraha hiji. Kumaha ya cara ngurusna? Apakah itu bukan rezeki? Jadi nanti orang akan diberi kebaikan itu sesuai dengan pemahamannya. Jadi Rasul mengatakan ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi artinya di bulan-bulan yang akan datang tuh lebih faqih lagi dia gitu. Secara kesimpulan vertikal berdampak horizontal. Jadi kita berzikir kepada Allah itu akan berdampak ketenangan yang berdampak ke man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah ayul Islam ya afdalu. Jadi Islam yang mana yang afdal itu? Rasulullah mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim yang lainnya selamat dari tangannya dan lisannya. Jadi Lailatul Qadar ini akan berdampak lebih membahagiakan orang lain, apalagi dirinya. Gitu. Dirinya akan lebih berbahagia apabila berdampak manfaat terhadap seluruh manusia.
Ya. Ya. Gitu. Ada satu lagi. Ya, Ada lagi. silakan. Ah, saya no. Kalau ini mah pertanyaannya umum aja ya. Ya. Kalau seseorang nih laki-laki beliau ya katakanlah mungkin di surga kan ya. Nah dia kemudian dia nikah lagi nih punya istri. Nah yang jadi pasangannya nanti di surga nih yang mana nih? Buana anak tuh. Sehingga itu pertanyaan Siti Aisyah kan, aku tidak mau pisah dari engkau ya Rasulullah. Kalau begitu kamu jangan beda ibadah denganku. Bukan dalam artinya istri-istri yang lain tidak akan mengikuti Rasulullah. Jadi kalau dia mau beristrikan Rasulullah gitu ya, dia bakal jadi istri, bersuamikan Rasulullah, maka dia akan menjadi istri Rasulullah. Gitu. Jadi engkete lain hiji, jadinya lain hiji, hoyong sabaraha hiji. Gitu. Itu tidak ditentukan nanti. Ek 100 pemajikan bisa. Hah? Ibu-ibu siap ya? Jadi engke mah mau aya rasa cemburu. Mau aya rasa cemburu, mau bahagia saja gitu. Tapi istri mah hiji ulanya. Istri mah hiji. Hanya apa-apa Korea sana kumaha? Karena nanti begini, karena nanti ibadah akhlakul karimah itu dipakai nanti di surga. Tapi bukan pekerjaan. Itu karakter yang dibawa ketika di dunia. Gitu. Jadi akhlakul karimah nanti di surga itu salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi perkataannya itu yang membahagiakan. Alhamdulillah. Jadi dia mengatakan alhamdulillah, mengatakan subhanallah, mengatakan salam. Jadi Tidak ada rasa marah di surga. tidak akan ada rasa marah. Ya, Masya Allah. semoga Tidak ada lagi? Tidak ada lagi pertanyaan? Cukup. Silahkan closing statement kan. ya alhamdulillah pertemuan kali ini membuahkan interaktif yang begitu nyaman. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita selamat, kita mendapat kesenangan, ketenangan dan mendapat kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Aku qoliyada astagfirullahaladzim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.